Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Isabe, Anida, Muhammad Hairudin, dan saya sendiri Hanadia Rahmani serta Amira yang akan membahas mengenai poster dengan tema LIBT yang telah kami kerjakan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas psikologi klinis dan abnormal. Nah, lalu apa itu LIBT? Oke, kita mulai ke awal sejarah sedikit. Sejarah mengenai LIBT. Jadi, LIBT itu dicetuskan oleh Albert Ellis yang dimana beliau lahir dari tahun 1913 hingga tahun 2007. Lalu, beliau lahir di Pittsburgh. Nah, LIBT ini kalau menurut Corey itu adalah pemecahan masalah yang fokusnya itu pada aspek berpikir, menilai, memutuskan, tanpa lebih banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pikiran ketimbang dengan dimensi-dimensi perasaan. Selain itu, LIBT juga menurut Hartono adalah proses berpikir konseli yang dihubungkan dengan perilaku serta kesulitan psikologis dan emosional. Pada terapi ini diorientasikan pada kognisi perilaku dan aksi yang lebih mengutamakan berpikir, menilai, menentukan, menganalisis, dan melakukan sesuatu. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, konselor berperan lebih aktif dibandingkan klien. Yang kedua, dalam proses hubungan konseling diciptakan dan dipelihara hubungan yang baik dengan klien. Membantu klien mengubah cara berpikirnya yang tidak rasional menjadi rasional. Yang terakhir, konselor tidak banyak menelusuri masa lampau klien. Oke, kita lanjut ke bagian konsep dari LIBT. Nah, konsep dari LIBT itu sendiri didasarkan pada asumsi bahwa kognisi, emosi, dan perilaku itu berinteraksi secara signifikan dan memiliki hubungan sebab akibat dari timbal balik. Nah, LIBT itu didasarkan pada asumsi bahwa manusia itu sebenarnya dilahirkan dengan potensi pemikiran rasional dan irasional gitu. Jadi, manusia itu ketika lahir itu sudah punya potensi. Potensi apa? Potensi pemikiran rasional dan irasional. Nah, lalu adapun kerangka ABCD yang dimana kerangka ABCD itu adalah pusat teori dari praktik LIBT. Nah, jadi praktik LIBT itu menyediakan alat yang berguna untuk memahami perasaan, pikiran, peristiwa, dan perilaku klien. Lalu ABCD itu ditambah EF ya, sebenarnya teman-teman. Nah, yang dimana ABCD itu yang pertama kita jelaskan satu-satu terlebih dahulu, satu persatu. Yang pertama ada A, activating event, yang dimana activating event itu dalam teori konseling LIBT adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu, termasuk fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Nah, contoh peristiwa yang dapat menjadi activating event, contohnya perceraian dalam keluarga, kelulusan siswa, atau putusnya hubungan. Nah, jadi peristiwa ini itu memicu keyakinan individu dan dapat mempengaruhi perilaku dan emosinya. Kemudian, adapun kita lanjut ke bagian B. Nah, kerangka B itu adalah belief, yang dimana dalam teori konseling LIBT itu merujuk pada gagasan, pikiran, atau ide yang dikaitkan dengan peristiwa yang dialami individu. Nah, keyakinan ini itu dapat berupa pikiran rasional atau irasional dan mempengaruhi emosi dan perilaku individu. Jadi contohnya misalkan individu itu di lingkungannya mengalami misalkan dalam keluarganya mengalami melihat orang tuanya bercerai atau tidak akur, maka itu bisa dijadikan activating event. Dan untuk kerangka B-nya, pada akhirnya si anak pun memiliki keyakinan bahwa keyakinan yang negatif dan irasional gitu, bahwa dia merasa bahwa pernikahan itu mungkin akan selalu tidak akur hingga akhirnya dia tidak ingin menikah. Nah, contohnya kayak gitu ya. Jadi antara activating event dan belief. Nah, kemudian bagian yang C itu emotional and behavioral consequence, yang dimana emotional and behavioral consequence itu adalah
sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi yang disebabkan oleh beberapa variabel dalam bentuk keyakinan belief, baik yang rasional belief maupun tidak rasional. Nah, kemudian behavioral consequence ini tuh merupakan konsekuensi dari perilaku yang terjadi sebagai akibat dari pertentangan dalam keyakinan irasional yang dapat berupa perubahan dalam perilaku individu. Nah, kemudian lanjut ke bagian D, kerangka D, yang dimana D itu adalah disputing intervention, yaitu disputing intervention itu adalah suatu teknik dalam terapi REBT yang digunakan untuk menghadapi dan mengubah keyakinan irasional yang menyebabkan emosi negatif dan perilaku yang tidak seimbang. Nah, jadi disputing intervention itu adalah seperti apa ya? Kalau dijelaskan itu seperti konfrontasi, mirip-mirip seperti konfrontasi. Jadi untuk mengubah keyakinan irasional yang dapat menyebabkan emosi negatif dan tidak seimbang, namun melalui intervensi yang meliputi proses analisis dan tantangan terhadap keyakinan irasional itu akan mengubahnya atau akan diubah menjadi keyakinan yang rasional, yang lebih seimbang dan lebih efektif dalam menghadapi situasi kehidupan ya. Jadi kerangka D itu mirip konfrontasi, yang dimana akan di tekniknya itu akan mengubah keyakinan dari irasional menjadi rasional, mirip-mirip seperti konfrontasi. Kemudian yang E yaitu adalah efek, di mana dalam teori REBT ini efek itu merujuk pada hasil yang diharapkan dari perubahan yang terjadi dalam individu. Nah, jadi efek ini itu dapat berupa perubahan emosional, perubahan perilaku, atau kognitif yang lebih seimbang dan efektif dalam menghadapi situasi hidup. Nah, dalam proses REBT ini, individu itu akan belajar untuk mengidentifikasi dan mengubah keyakinan irasional yang menyebabkan emosi negatif, sehingga dapat menghasilkan perubahan yang lebih positif dan efektif dalam hidupnya. Lalu dari proses REBT tadi diharapkan individu itu akan mengalami F atau new feeling. Kerangka new feeling yang dimana dalam teori REBT ini, new feeling itu merujuk pada perubahan perasaan yang terjadi sebagai hasil dari proses konseling dan perubahan keyakinan dari irasional menjadi rasional gitu. Jadi perubahan perasaan ini tuh dapat berupa perasaan yang lebih seimbang, positif, dan efektif dalam menghadapi situasi hidup. Seperti itu. Teknik rasional emotif behavior therapy. Yang pertama, A. Terapi pemikiran. Terapi pemikiran merupakan teknik untuk meluruskan kembali pemikiran konseli yang irasional serta menentang dan mempertanyakan kembali keyakinan maupun pikiran yang dipegang oleh konseli dengan tujuan agar konseli berpikir ulang terhadap hal-hal yang dia percayai. Selanjutnya B. Terapi perasaan. Terapi perasaan bertujuan agar konseli dapat mengontrol emosinya ketika dihadapkan kepada kejadian-kejadian yang membuat pikiran irasional kembali, sehingga harapannya agar konseli dapat dengan mudah mengontrol emosi dan tidak terpengaruh lagi terhadap kejadian yang memengaruhi konseli sebelumnya. Yang C. Terapi perilaku. Terapi perilaku bertujuan agar konseli mampu secara bertahap untuk melakukan hal-hal yang positif agar menunjang proses pembenahan pikiran irasional konseli. Perilaku yang positif diharapkan dapat mendorong pikiran menjadi ke arah yang lebih rasional. Tujuan rasional emotif behavior therapy antara lain adalah membantu klien untuk meminimalkan gangguan emosional dan perilaku merugikan diri sendiri dengan memperoleh filosofi hidup yang lebih realistis dan dapat diterapkan. Lalu untuk mengganti illogical belief dan untuk melihat sudut pandang positif dari kondisi atau keadaan mereka. Secara keseluruhan, rasional emotif behavior therapy bertujuan untuk memberdayakan klien dengan memberikan alat dan strategi untuk mengelola emosi dan perilaku mereka dengan lebih efektif.
dengan mengidentifikasi dan menantang keyakinan yang tidak rasional, mengganti dengan yang lebih realistis, dan mengadopsi pandangan yang lebih positif. Klien dapat mengalami peningkatan kesejahteraan emosional dan perilaku yang lebih adaptif. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab individu dalam menciptakan perubahan dan mempromosikan pemikiran yang lebih sehat dan realistis. Dalam REBT terdapat 3 tahapan, yaitu beginning, middle, dan end. Pada tahapan beginning, individu sepenuhnya mengakui bahwa mereka sebagian besar bertanggung jawab untuk menciptakan masalah emosionalnya sendiri. Jadi dalam tahap ini, individu menyadari bahwa masalah emosional yang dialaminya sebenarnya disebabkan oleh pemikiran-pemikiran negatif yang selama ini ada dalam pikirannya, bukan karena faktor di luar kendalinya. Selain itu, individu juga menerima gagasan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengubah gangguannya secara signifikan. Jadi, setelah menyadari penyebab masalah emosionalnya, individu tersebut mulai meyakini bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengubah pemikiran-pemikiran negatif tersebut dan mengatasi masalah emosinya. Lalu pada tahapan middle, individu mengakui bahwa masalah emosionalnya sebagian besar berasal dari keyakinan irasional. Jadi individu mengidentifikasi keyakinan-keyakinan irasional yang selama ini dimilikinya, seperti pemikiran bahwa dirinya pasti akan gagal, atau akan diejek orang lain, atau yang lainnya. Lalu, individu juga dengan jelas memahami keyakinan ini. Jadi, individu tersebut merefleksikan keyakinan irasionalnya dan menyadari bahwa pemikiran-pemikiran tersebut tidak berdasar pada fakta yang ada. Lalu, individu juga melihat nilai memperdebatkan keyakinan yang mengalahkan diri sendiri tersebut. Jadi, dengan pemahaman yang lebih baik, individu kemudian mulai menantang dan mendebat keyakinan irasionalnya tersebut. Dan yang terakhir, tahapan end, individu mulai menerima kenyataan bahwa jika mereka berharap untuk berubah, mereka sebaiknya bekerja keras dengan cara emosional dan perilaku untuk melawan keyakinan mereka dan perasaan disfungsional serta tindakan yang mengikutinya. Selain itu, individu juga mempraktikkan metode REBT untuk mencabut atau mengubah konsekuensi yang terganggu selama sisa hidup mereka. Jadi, individu tersebut memutuskan untuk terus menerapkan teknik REBT ini secara rutin agar dapat mengatasi masalah emosinya dalam jangka panjang. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.